Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salah satu karakteristik dalam bahasa Arab adalah banyak huruf-huruf yang mirip. Kalau di bahasa kita mungkin hanya P dengan F dengan V yang miripnya, tetapi dalam bahasa Arab itu banyak kumpulan huruf-huruf yang mirip, sehingga apabila kita salah ataupun tertukar ketika melafalkannya tentu akan berubah maknanya juga. Nah, salah satu huruf-huruf yang mirip adalah huruf Tha, Sin, Shin, dan Shod. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perbedaan keempat huruf tersebut. Teman-teman sekalian, apabila kita melihat makhraj dari keempat huruf tersebut, yakni Tha, Sin, Shod, dan Shin, ada dekat bahkan ada yang sama. Di mana kalau makhraj Tha itu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi kita melafalkannya dengan Tha, Tha, Tha. Sedangkan kalau Sin itu ujung lidah dengan gigi seri yang bawah. Sin, Sin, Sin. Sedangkan Shod makhrajnya sama dengan Sin, tetapi pangkal lidahnya diangkat atau digemakkan sehingga menjadi So, So, So. Nah, kalau Shin itu tengah-tengah lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit mulut. Sha, Shin, Sha, Shin. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi sifatnya, di sini ada yang bedanya cukup signifikan, tetapi juga ada yang mirip bahkan sama gitu ya sifatnya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini sifat dari huruf Tha ada hamas, rakhwah, istifal, infita, dan ismat. Sedangkan huruf Sin itu hampir mirip dengan Tha, hanya saja kalau Sin itu ada sifat sofirnya. Dan huruf Shod dengan Sin tadi ya, makhrajnya sama tetapi dalam sifat ada yang berbeda, yakni pada sifat isti'la dan itbaq. Kalau Sin itu kan istifal dan infitah, kalau Shod itu isti'la dan itbaq. Yang mana isti'la dan itbaq ini menjadikan huruf dibaca tebal. So, si, su, seperti itu. Adapun Shin, Shin itu ya hampir mirip juga dengan Sin. Hanya saja ada sifat plusnya yaitu tafashi. Tafashi itu artinya menyembur. Jadi sya, sya. Yang pasti ketika melafalkan Shin itu tidak boleh monyong atau maju mulutnya. Jadi sya, sya itu tidak boleh. Ya hanya bergerak sedikit ya, sya, sya. Tapi tidak boleh sampai monyong atau maju mulutnya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita bahas sedikit-sedikit tentang sifat keempat ini. Yang pertama ada hamas. Hamas itu maksudnya adalah keluar angin. Semua huruf ini keluar angin. Kemudian ada rohwah. Rohwah maksudnya adalah mengalir suaranya. Huruf Tha, Sin, Shod, dan Shin itu suaranya mengalir. Akan sangat terlihat ketika disukunkan. Nah, dari segi istifal dan infitah ada yang berbeda, yakni huruf Shod itu isti'la dan itbaq yang menjadikannya tadi ya ditebalkan, sedangkan Tha, Sin, dan Shin itu dibacanya tipis. Maksud tebal itu digemakkan di mulut, sedangkan yang lainnya itu biasa saja. Dan yang membedakannya juga kalau Sin dan Shod ada sofirnya. Sofir itu mendesis. Jadi asu gitu ya. Dan Shin juga ada tambahannya yaitu tafashi atau menyembur. Sya gitu ya, menyembur.
Oke, sekarang kita akan mempraktikkan keempat huruf tersebut supaya terlihat perbedaan keempatnya. Pertama kita melafalkan huruf tha. Ingat cara bacanya adalah seperti ini. Tha, thi, thu. Bath, thabitun. Athqolaha, athqolaha. Sedangkan kalau sin itu seperti S biasa dalam bahasa Indonesia ya. Sa, si, su, bas. Ditipiskan, normal cara bacanya. Sari'u, asfala. Nah, kalau sod itu sama makhrajnya dengan sin, yakni ujung lidah dengan gigi seri bawah, tetapi pangkal lidahnya diangkat. Su, si, su, bas. Su, si, su, bas. Ya, ingat ya, ditebalkan. Suhufan, sehingga ketika domah pun tetap ditebalkan ya. Suhufan, karena kalau tidak ditebalkan jadinya seperti sin. Suhufan, tapi kalau sod, suhufan. Begitupun ketika disukunkan ya. Ashabu, ashabu, karena kalau tipis ashabu jadi sin. Kalau sod, ashabu, ashabu. Nah, kalau shin ya, shin itu menyembur tadi ya. Sya, shi, shu, bash. Syu'uban, ashtatan, ashtatan. Nah, itulah teman-teman sekalian perbedaan antara huruf tha, sin, sod, dan shin. Mulai dari sekarang silakan teman-teman berlatih dan jangan sampai tertukar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.